Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 4. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah badani terbatas gunanya, tetap ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16. Judulnya awasilah dirimu dan ajaranmu. Kita hidup di zaman yang penuh suara, banyak ajaran, banyak nasihat, banyak kebenaran versi manusia. Tidak semuanya salah, tetapi tidak semuanya berasal dari Tuhan. Paulus mengingatkan Timotius, seorang pelayan yang masih muda, bahwa bahaya terbesar bukan datang dari luar gereja, tetapi dari ajaran yang menyimpang di dalam kehidupan orang percaya sendiri. Renungan ini bukan hanya untuk hamba Tuhan, tetapi untuk setiap orang percaya yang ingin tetap setia sampai akhir. Yang pertama, waspada terhadap penyesat rohani ayat 1-5. Paulus berkata dengan tegas, di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Artinya tidak semua yang kelihatan rohani berasal dari Roh Kudus. Tidak semua ajaran yang terdengar saleh membawa kebenaran. Penyesatan sering datang halus, membuat iman terasa berat, menambah larangan yang tidak Tuhan perintahkan, menghilangkan sukacita dan ucapan syukur. Tuhan tidak menciptakan iman untuk menindas, tetapi untuk memerdekakan hati. Kebenaran selalu membawa terang dan damai. Kesalahan rohani selalu membawa takut dan rasa bersalah berlebihan. Yang kedua, pelayan Tuhan dibentuk oleh ajaran sehat. Ayat 6-10. Paulus berkata, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Bukan karena bakat, bukan karena usia, bukan karena jabatan, tapi karena terpelihara dalam iman, bertekun dalam ajaran yang sehat, mau berjerih payah demi pengharapan kepada Allah yang hidup. Ibadah bukan sekedar rutinitas. Ibadah adalah latihan rohani yang membentuk karakter kekal. Tubuh kita akan lelah,
karir kita bisa berhenti. Tetap ibadah mendidik jiwa untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Yang ketiga, jangan minder, jadilah teladan, ayat 11-12. Paulus menulis kalimat yang sangat kuat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Bukan karena usiamu saja, tetapi karena seringkali kita sendiri menganggap merendahkan diri kita. Tuhan tidak menuntut kita sempurna. Tuhan memanggil kita menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Teladan bukan soal sempurna, tapi konsisten hidup benar di tengah kelemahan. Yang keempat, jangan abaikan karunia yang Tuhan berikan. Ayat 13-15. Paulus mengingatkan Timotius, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Seringkali karunia mati bukan karena Tuhan berhenti memberi, tetapi karena kita berhenti memakainya. Karunia rohani bertumbuh saat dipakai, bukan saat disembunyikan. Bacaan firman, pengajaran, pelayanan kecil, semuanya itu membuat kemajuan iman yang nyata. Yang kelima, sebagai penutup, awasi dirimu, awasi ajaranmu, ayat 16. Inilah kunci dari seluruh bagian ini. Awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Keselamatan bukan hanya tentang awal yang baik, tetapi ketekunan sampai akhir. Tuhan rindu kita bukan hanya mendengar firman, tetapi hidup di dalamnya. Karena iman yang dijaga akan menyelamatkan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang-orang yang mendengar dan melihat hidup kita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.